Aduh, Jalan liar yang direkomendasikan teman pendaki ini terlalu sulit dilalui. Katanya cuma setengah jam sampai ke platform pemandangan. Sinyal juga nggak ada. Aduh. Aku nggak mati. Ini di mana ya? Ada hutan primitif seperti ini di taman hutan. Suara apa itu? Aduh, kayaknya keseleo nih. Cosplay. Atau orang hutan. walahalu. Tunggu, aku bukan aduh, jangan sentuh aku. Lepasin. Kalian mau ngapain? Aduh, Mendeteksi tanda vital inang kritis, sistem gudang sedang diaktifkan. 10%, 50%, 100%. apa nih? Cara ambil penggunanya. Ambil korek api. Aduh. Api ya, api. Dewa api, dewa api. Mereka takut api. Tahan ya. Cuma bisa coba-coba. Ambil pisau belati. Peringatan, inang kehilangan banyak darah, stamina di bawah 10%. Disarankan segera mencari bantuan. Di tempat seperti ini mana ada orang? Kamu bisa pakai api. Kamu bisa bicara bahasa Mandarin. Bahasa suku Langsakti. Kamu, siapa? Aku. Dari tempat yang sangat jauh. Tersesat. Tajam. Batu. Ini. Pisau. Ikut. Aku pergi. Lukamu bisa mati. Kalian mau bawa aku kemana? Aku Mendaswang, suku Langsakti. Kepala suku. Kamu berguna. Api berguna. Tinggal di sini pasti mati. Ikut mungkin bisa selamat. Baik, aku ikut kamu. Terdeteksi stabilitas. Suku primitif. Fase panduan pemula selesai. Misi utama akan segera dirilis. 5.000 tahun sebelum Masehi. Apakah aku benar-benar tidak bisa kembali? Bertahan hidup di zaman primitif dan membangun pengaruh. Semoga beruntung. Tuan rumah. Sama sekali tidak mengerti. Bawa ke pondokku. Dukun, lihat. Kamu. Siapa kamu? Tunggu. Ini tidak bisa disterilkan.
Lepaskan. Infeksi luka bisa membunuh. Terdeteksi hambatan bahasa. Apakah belajar bahasa primitif dasar? Membutuhkan 10 poin kontribusi. Kontribusi saat ini 0. Makan. Punya harta tapi tak bisa digunakan. Membantu anggota suku mengatasi kesulitan. Meningkatkan kondisi hidup dan tindakan lain dapat memperoleh poin kontribusi. Terdeteksi misi pemula dapat dipicu. Membantu 3 anggota suku. Hadiah 15 poin kontribusi. Apakah menerima? Terima. Air. Jangan takut. Aku bantu kamu. Kamu ngapain? Air, cepat. Membantu anggota suku meningkatkan efisiensi pengambilan air. Kontribusi 5. Kontribusi saat ini 5/10. Lukamu kotor. Harus dicuci. Kamu bisa bicara bahasaku. Papaku pernah keluar gunung. Belajar sedikit bahasa luar. Kamu dari mana? Aku dari tempat yang jauh. Siapa namamu? Men Xiaoyun. Kepala suku, papaku. Tanah dukun tidak bagus. Dulu aku luka pakai tanah demam. Mama cuci pakai air panas sembuh. Air panas kalian tahu? Kayu tersambar petir terbakar. Pakai guci tanah bakar air. Tapi api susah dipertahankan. Bersentuhan dengan karakter kunci Men Xiaoyun. Memicu misi cabang. Ajari suku primitif penggunaan api yang aman. Hadiah 20 poin kontribusi. Bantu aku beritahu papamu. Aku bisa jadi kalian yang lebih baik. Buat api, simpan api, bisa juga obati luka. Kamu. Besok. Coba. Tidak bisa. Mati. Beri cuci. Masih kurang 5 poin kontribusi. Harus cari kesempatan selesaikan misi pemula. Dia bilang apa? Anaknya ambil sarang lebah, kena sengat. Dukun bilang, pakai air kencing. Dia nggak mau. Jangan pakai air kencing, bisa infeksi. Cuci pakai air sungai, cabut durinya. Bantu anggota suku obati luka. Kontribusi 5. Kontribusi saat ini Oktober 10, bisa belajar bahasa primitif dasar.
Belajar. Terima kasih. Kamu bantu aku. Kamu bisa bicara. Hambatan bahasa teratasi. Misi pemula, bantu 3 anggota suku, selesai. Kontribusi 15. Total kontribusi saat ini, 25. Aku mau ajarin kalian bikin api yang lebih bagus. Ini. Pisau. Dibuat dari logam, lebih keras dari batu. Harta ini harus dipersembahkan ke kepala suku. Hari ini ajarin bikin api. Gak perlu nunggu petir, gak perlu jaga api. Nggak mungkin, cuma tipu-tipu. Host bisa tukar 5 poin kontribusi. Teknik dasar membuat api dengan kayu. Tukar. Wah, api baru. Mereka anggap api sebagai dewa. Dan aku cuma penunjuk jalan yang kebetulan. Kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Selesaikan misi sampingan. Ajari suku pakai api dengan aman. Kontribusi 20. Picu misi utama pertama. Bantu suku Elang Sakti usir gangguan suku serigala liar. Hukuman gagal. Kepercayaan suku jadi 0. Mungkin diusir atau dihukum mati. Suku serigala liar datang, banyak orang di seberang gunung. Para pria ambil senjata. Dia dateng, serigala langsung dateng, kebetulan banget. Kami lagi buru rusa di hutan sisi timur laut. Tiba-tiba keluar belasan orang. Kulit serigala milik suku serigala liar. Mereka merampas rusa dan menculik Sitou. Suku serigala baru saja merampas batu kami bulan lalu. Sekarang berani menculik orang lagi. Ada hubungan apa suku serigala denganmu, Paman? Dia baru datang. Serigalanya langsung muncul. Dia bisa membuat api. Dan pisau berkilau itu. Mungkin dia dukun suku serigala. Ayah, dia yang menyelamatkan anak dari sengatan lebah, mengajari kami membuat api. Mana ada orang seperti itu di suku serigala? Tanah yang tersebar bukan pertanda sial. Tapi juga bukan pertanda keberuntungan. Aku tak tahu. Suku serigala. Aku datang dari tempat yang lebih jauh dari luar gunung. Kalau aku mau mencelakaimu. Kenapa aku mengajarimu membuat api? Api bisa melindungimu dari binatang buas di malam hari. Bisa membuatmu makan makanan matang, mengurangi sakit. Kalau mau mencelakaimu, apa aku akan mengajarkan ini? Lupakan dulu ini. Suku serigala menculik Sitou, pasti mau memeras. Mereka minta apa? Mereka minta 10 kulit harimau dan 20 guci garam. Untuk menukar orang. Misi utama 1 resmi dirilis. Bantu suku Elang mengusir gangguan suku serigala. Progres saat ini 0%. Petunjuk misi. Suku serigala berada di lembah batu hitam timur laut. Populasi sekitar 80, prajurit muda 30 orang. Ahli serangan malam, terbiasa taktik serigala berkelompok. Suku Elang total pria wanita tua muda cuma 120 orang. Yang bisa bertempur kurang dari 40. Langsung bentrok pasti kalah. Siapkan kulit harimau dan garam, aku akan menukar orang. Paman, tanpa kulit harimau dan garam, bagaimana menghadapi musim dingin? Bagaimana menukar tembikar dengan luar gunung? Kepala suku serigala tidak jujur, dulu menukar sandera. Mereka langsung menyerang kamp kita. Sitou adalah anak suku. Kalau tidak diselamatkan, siapa lagi yang percaya padaku? Aku ini kepala suku. Kamu punya pisau cepat itu.
Mau bantu kami berburu? 3 hari bisa dapat beberapa kulit tambahan juga bagus. Dia kulitnya halus, jangan sampai diterkam harimau. Aku tidak sarankan menukar. Suku serigala serakah tak berujung. Kalau kali ini diberi, lain kali minta lebih banyak. Sampai kalian kering. Lalu menurutmu gimana? Biarkan si Tou mati? Selamatkan orang tapi jangan beri barang. Mereka janji bertukar di lembah batu hitam. Tempatnya sempit, tebing di kedua sisi, jalur kecil di tengah. Kalau kita menyergap lebih dulu. Sergap mereka. Banyak orang di jalur sempit jadi sulit bergerak. Dan mereka takut api kan? Suku serigala liar menyembah bulan. Benci api, katanya api bakar mata dewa serigala. Gunakan api saja. Manusia purba takut suara keras, kembang api mungkin lebih berguna dari pedang. Kasih aku 10 orang, ikuti perintahku. Aku punya cara selamatkan si Tou. Ayah percaya dia sekali, lihat kemampuannya buat api. Kau mau 10 orang? Pemburu terkuat suku sedang siapkan perburuan harimau. Siapa mau ikut dia? Kami mau selamatkan si Tou. Kami sudah tua, tak kuat lawan harimau, tapi gali lubang masih bisa. Aku mau balas dendam untuk suamiku. Mereka kuberikan padamu, tapi kalau gagal, atau kau khianati suku. Aku paham. Kita bagi 3 kelompok, kelompok pertama naik ke atas. Sembunyi di puncak lihat sinyalku, sinyalnya aku angkat tangan kanan. Kalian teriak keras, lempar batu ke bawah, tapi jangan kena orang. Cukup buat takut saja. Kelompok kedua gali jebakan di mulut lembah. Sedangkal ini jatuh pun bisa naik lagi. Bukan buat jatuhkan, tapi buat perlambat mereka. Mukjizat. Bukan mukjizat. Ini alat. Orang lari tak lihat tali ini, bisa tersandung. Kumpulkan rumput kering ranting mati, makin banyak makin baik. Semoga berhasil. Misi utama 1. Bantu suku Elang Suci usir suku serigala liar. Progres 20%. Peringatan, suku serigala liar mungkin intai lebih awal. Ayah suruh aku antar ini. Terima kasih. Kau yakin bisa? Orang suku serigala liar ganas sekali. Kepala suku mereka Lang Xiaochong pernah makan manusia. 3 tahun lalu mereka tangkap aku, waktu itu aku baru 16. Mereka ikat aku di tiang, bilang mau persembahkan ke Dewa Bulan. Ayah bawa semua pria suku bertaruh nyawa. Baru bisa rebut aku kembali. Tapi 6 paman tewas. Jadi aku percaya padamu. Asal bisa kalahkan mereka, aku mau lakukan apa saja. Aku takkan biarkan mereka tangkap siapapun lagi. Kau dari mana? Api bersinar itu, tali-tali itu. Bukan barang dari tempat kami. Tempat yang jauh sekali. Itulah. Kamu akan tinggal? Ada orang di persimpangan. Suku Lang pasti mau main curang. Bawa lebih banyak orang di malam bulan purnama. Rampas juga wanita mereka. Putri kepala suku itu. Waktu lalu gagal, kali ini. Hahaha. Sudah terlambat. Tak usah bersiap. Suku serigala tak berniat menukar. Mereka rencananya langsung menyerang suku di malam bulan purnama. Bagaimana kau tahu? Apa kau berkomplot dengan mereka? Baru saja di lembah, ku dengar mata-mata mereka bicara. Rencanamu butuh berapa lama lagi? Jebakan sudah siap, tapi butuh satu hal. Butuh semua orang suku serigala masuk lembah batu hitam di malam bulan purnama. Maksudmu? Pakai umpan? Apa yang paling mereka inginkan? Tidak, sama sekali tidak. Bukan Xiao Yun. Tapi yang lebih menarik bagi mereka dari Xiao Yun. Api. Dukun bilang, suku serigala benci api. Tapi bagaimana jika mereka tahu suku Lang menguasai kekuatan menciptakan api kapan saja? Bagaimana jika mereka pikir, dengan menangkapku, mereka bisa dapatkan kekuatan itu? Kau jadikan dirimu umpan? Terlalu berbahaya. Kau bisa mati di dalam. Malam bulan purnama. Aku akan nyalakan api di dalam, tunggu mereka semua masuk lembah. Kalian tutup kedua ujungnya. Serang dengan api. Aku punya juga. Benda yang bisa buat suara keras dan cahaya terang. Cukup buat gentar nyali mereka. Kau bukan orang suku Lang. Tapi mulai malam ini, kau saudara kami.
Hati-hati. Ya, Tugas utama 1. Titik kunci. Keberhasilan memancing musuh, tentukan penyelesaian tugas. Saran, kembang api dengan serangan api efek terbaik. Aneh, mana orang suku Lang? Katanya mau tukar. Api. Berani mereka nyalakan api di malam bulan purnama? Tangkap dia. Dia bisa ciptakan api. Tangkap dia, kita punya api. sepuluh, 20, 35, semua masuk. Mundur. Cepat mundur. Serang. Langsung serang. Ayah. Misi utama pertama selesai. Penilaian, sempurna. Umpan berhasil, 0 korban. Hadiah, buka zona 1 gudang, makanan. Nilai kontribusi 50, total sekarang, 95. Kamu berhasil. Benda-benda yang bersuara dan bercahaya itu. Api dewa kah? Bukan api dewa, untuk perayaan. Kamu bukan manusia. Kamu monster. Bagaimana dengan mereka? Lepaskan. Kalian bunuh berapa orang kami? Bunuh mereka. Suku serigala liar masih ada orang tua, wanita, anak-anak. Dendam akan terus berlanjut. Kamu pulang. Kasih tahu sukumu. Suku Lang Sakti dilindungi Dewa Api. Datang lagi. Yang meledak bukan api langit, tapi gunung di atas kepalamu. Bawa ini tunjukkan ke sukumu. Pikir baik-baik, mau terus bermusuhan? Lepaskan. Makan nak. Nenek juga makan. 50 kg beras, butuh 50 poin untuk ambil semua. Tapi suku 100 lebih orang, sekali makan bisa habis belasan kilo. Tidak bisa hanya duduk makan. Harus ajari mereka bertani. Dukun. Bayi tidak mau menyusu, ASI habis. Tolong beri obat. Kamu kelaparan terlalu lama, butuh daging. Seduh ini dengan air panas. Kasih ke anak.
Ini juga benda sakti milikmu. Bisa selamatkan anak. Terima kasih, utusan dewa. Lagi-lagi munculkan barang dari udara. Zhang Bairen, kamu siapa sebenarnya? Dari mana barang-barang ini? Lihat semua. Kotak besi ini lebih halus dari tembikar terbaik kami. Bubuk putih ini lebih halus dari salju. Bukan barang duniawi. Dia selamatkan bayi. Tapi siapa tahu harga apa yang harus dibayar? Kenapa suku serigala liar baru menyerang setelah dia datang? Kenapa sekali lambaian tangannya bisa muncul api dan makanan? Paman, tidak terasa terlalu kebetulan? Iya, serangan terakhir suku serigala liar setahun lalu. Goloknya itu, aku belum pernah lihat batu seterang itu. Menurutmu, aku ini apa? Pendeta di luar gunung bilang, ada makhluk bernama Yao. Makhluk itu memakan keberuntungan manusia. Dia kasih keuntungan dulu, tunggu kamu lengah. Lalu dia hisap semua keberuntungan suku. Bawa dia ke sinar matahari, aku mau lihat bayangannya. Bayangan normal, itu juga nggak bisa buktiin dia bukan Yao. Mungkin ilmunya dalam. Menzong. Beren, menyelamatkan situ. Selamatkan anak, kalahkan suku serigala liar. Kamu ngapain aja, selain ngomong doang? Kamu pernah ngapain buat suku? Kamu terhipnotis sama dia kasih kamu minuman ajaib apa? Udah, kamu bawa 5 orang sekarang pergi berburu. Kalau sebelum gelap nggak bawa pulang hasil buruan, jangan pulang. Aku percaya kamu bukan Yao. Tapi barang-barangmu ini memang bukan barang biasa. Bisa kasih tahu gimana dapetnya? Gak bisa kasih tahu. Di kampung halamanku, setiap orang punya ingatan kayak gini. Aku bukan dewa, bukan juga Yao. Cuma seorang musafir yang nyasar, yang kubawa cuma sedikit. Bisa buat darurat, tapi gak bisa nafkahin seluruh suku. Kita harus cari cara sendiri buat bercocok tanam. Bercocok tanam? Tabur biji rumput yang bisa dimakan di tanah, siram, tunggu tumbuh. Biji rumput itu kecil dan keras, makan banyak susah bab. Biji rumput di kampungku beda, lebih besar lebih lembut, direbus bisa dimakan. Ini batu? Putih banget. Ini namanya beras, kalau udah matang jadi gede, lembut, wangi. Kamu makan dulu, baru bisa kasih ASI ke anak. Enak, lebih enak dari daging. Utusan dewa, bisa keluarin lagi nggak? Yang bisa kukeluarin cuma buat darurat. Kalau mau makan ini tiap hari, harus tanam sendiri. Aku butuh sebidang tanah, dekat air, cukup sinar matahari. Sama beberapa orang bantu. Ada tanah datar di pinggir sungai, dulu penuh rumput liar. Untukmu, orang bantu? Suruh Xiaoyun bantuin kamu. Cari beberapa perempuan lagi. Tapi aku harus lihat hasilnya. Kalau nggak tumbuh, atau yang tumbuh nggak bisa dimakan. Aku pergi dari suku. Cabut rumputnya sampai ke akar dulu. Tanahnya harus digemburin. Begitu benih bisa berakar. Aku yang ajar kamu saja. Hewan di hutan kayak tahu kita mau datang, pada kabur semua. Apa yang dilakukan paman mereka? Rumput hijau bagus digali, nanti kita ambil biji rumput di mana?
Kamu hancurkan tempat cari makan kita. Aku sedang buka sawah. Menanam pangan. Nanti tak perlu andalkan biji rumput. Tanam. Kamu kira tanam pohon ya? Biji rumput ditabur, burung langsung makan. Meski tumbuh, hujan sekali langsung hanyut hilang. Makanya perlu pagar cegah burung. Perlu gali saluran air. Ini semua aku ajar. Jangan kira kamu bisa bohongi aku. Trikmu suatu hari pasti ketahuan. Nanti. Lihat Xiaoyun masih lindungi kamu apa enggak? Kalian mau percaya dia? Sejak dia datang, suku serigala liar datang, hewan buruan lari. Sekarang bahkan padang rumput mau dihancurkan. Dia pembawa sial. Aku percaya dia. Dia selamatkan anak, selamatkan Sinto. Beri kita api yang tak takut hujan. Kalian, Lenzong, selain meluh, pernah buat apa yang baik? Mau ikut aku tanam, tinggal. Yang nggak mau, pulang tunggu hewan buruan. Lihat 2 kelinci itu cukup buat siapa makan. Cukup tanam setengah meter tanah. Tanam dulu. Lubangnya terlalu dekat ya. Waktu biji rumput tumbuh, tiap butir jaraknya jauh. Kamu benar. Terlalu rapat rebut nutrisi. Tiap hari lihat sekali, siram air usir burung. Tunggu dia bertunas berbulir matang. Kira-kira 3 bulan. Lama sekali. Tapi setelah matang, 1 biji bisa jadi puluhan butir. Tanah 20 meter persegi ini bisa panen belasan kilo gandum. Ini millet liar. Kita bisa ambil sedikit pulang, pilih biji yang padat buat bibit. Lain kali tanam ini. Gak apa-apa kan? Kamu selamatkan aku lagi. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ambil garam 100 gram, habiskan 0,1 poin kontribusi. Rasa asin ini lebih murni dari batu garam. Kalau kita bisa temukan tambang garam. Merebus garam sendiri, nggak perlu lagi tukar-tukaran. Kamu tahu di mana ada? Besok aku cek lereng bukit sebelah timur, batu-batunya putih-putih. Mungkin ada tanah asin. Bawa Xiaoyun sama kamu. Bawa beberapa orang lagi. Lereng timur dekat wilayah suku serigala liar. Paman, tenang aja, biarin Xiaoyun ikut dia. Suku serigala liar baru kalah, nggak bakal berani balik cepat-cepat. Misi jangka panjang terpicu. Fase 1, panen pertama gandum musim pertama selesai. Hadiah panen, 100 poin kontribusi. 102 hari, lebih dari 3 bulan. Selama itu masih harus ngandelin berburu, meramu, sama stok gudangku. Hematin dulu, selesaikan masalah garam. Ini buat kamu. Kamu belum makan? Aku udah makan. Kamu udah capek ngajarin kami bercocok tanam. Besok hati-hati ya. Dulu pamanku bilang, di lereng timur ada suara aneh. Kayak golongan serigala, tapi nggak mirip juga. Aku bakal hati-hati. Kamu harus pulang. Zongga beneran mau ke suku serigala liar? Lang Xiaochong pasti benci banget sama Sang Bairen. Besok biar dia nggak balik. Tapi itu kan kolusi sama musuh luar. Nunggu Sang Bairen mati dulu. Kalau aku udah jadi kepala suku serigala liar apaan? Lambat laun bakal ku hancurin. Xiaoyun itu milikku. Posisi kepala suku juga milikku. Sang Bairen harus mati. Ada apa? Semalam. Kayaknya aku lihat Menzong diam-diam keluar suku. Kemana? Nggak tahu, tapi arahnya ke suku serigala liar. Peringatan, terdeteksi beberapa target musuh tak dikenal. Mendekat dengan cepat. Jejak kaki masih segar. Bukan cuma satu orang. Bukan dari kita. Di lembah depan ada asap tipis, kayak api sengaja ditekan. Suku serigala liar. Balik aja, lain kali kita kesini lagi. Sudah lama nungguin kalian. Hehehe. Dia bilang, asal aku nawarin, nggak bakal dibunuh. Pengkhianat.
Bahan peledak yang berisik itu masih ada? Nggak ada lagi kan? Nah, gampang dong. Tangkap mereka. Anak kepala suku jangan dibunuh. Hahaha. Aduh, aduh. Ah. Nanti aku yang tahan mereka. Kamu lari ke barat, ada hutan batu di sana. Bersama. Pisau bagus. Jadi milikku. Aduh. Hah. Lepaskan aku. Masuk. Lubang ini bau beruang. Kepala suku, di dalam gelap, tak bisa lihat dalamnya, jangan masuk. Pakai asap, paksa mereka keluar. Huhu. Mereka keluarkan asap. Tutup hidung mulut, jalan ke dalam. Aduh. Tambang garam. Beruang baru bangun tidur paling ganas. Habiskan 5 poin kontribusi. Berikan guci air itu padaku. Naik ke atas. Bagaimana denganmu? Kamu naik dulu, aku tahan beruangnya. Pegang aku. Kenapa belum keluar juga? Jangan-jangan mati di dalam. Beruang. Ada beruang di dalam. Aduh. Kejar. Jangan biarkan mereka kabur. Aduh. Lari. Kenapa berhenti lari? Serahkan barang bagus itu, kalian beruntung. Bunuh aku, suku Elang Sakti akan ganyang kalian. Hahaha, pamanmu sendiri sekarang susah. Menzong sudah janji. Asal aku bunuh anak ini, dia akan bantu aku jadi kepala suku Elang Sakti. Peringatan, terdeteksi penggunaan berlebihan dalam melampaui zaman. Solusi sementara, habiskan semua sisa poin kontribusi. Untuk tukar kabut tebal sekali pakai. Sekarang ngomong ini buat apa? Tukar. Ada apa? Tiba-tiba berkabut. Aku terpeleset, aduh. Sang Byron, aku akan kupas kulitmu. Mereka tak bisa kejar lagi, tapi Yanshu mereka. Pulang ke suku dulu, beri kabar. Paman, itulah mereka. Sang Byron sengaja bawa Xiaoyun ke wilayah suku serigala liar. Mau persembahkan dia pada Lang Xiaochong. Yanshu mereka cegah. Lalu ditangkap orang suku serigala liar. Ayah, dia berbohong. Menzong berkolusi dengan suku serigala liar untuk membunuh kita. Xiaoyun, kau ditipunya. Apa dia menggunakan sihir untuk mempengaruhimu? Aduh. Aku punya bukti. Ini dari tubuh prajurit suku serigala liar. Tapi ada cap getah rumput suku Lang Suci. Hanya orang yang sering keluar masuk suku kita yang bisa terkena getah rumput ini. Kau pagi ini pulang dari barat. Aku pergi berburu. Berburu ke barat? Sana cuma batu, tak ada hewan buruan. Ayahmu meninggal muda. Aku besarkan kau, ajari berburu, jadikan kau ketua perburuan. Ini balasanmu?
Paman, aku salah. Aku tergoda setan. Sejak Sang Byron datang. Kau dengar semua katanya. Aku keponakanmu sendiri. Posisi kepala suku seharusnya milikku. Ah! Posisi kepala suku? Demi itu kau berkolusi dengan suku serigala liar? Membahayakan sukumu sendiri? Ikat dia. Menurut aturan suku, pengkhianat dirajam batu. Ini salahmu. Aku jadi hantu pun takkan lepaskan kau. Aku salah percaya orang jahat. Hampir membunuh kalian. Maafkan aku. Yang penting sekarang selamatkan Yanshu dan yang lain. Lang Xiaochong tangkap mereka pasti mau negosiasi. Aku bawa orang. Tidak, aku yang pergi. Lang Xiaochong mau aku. Aku tukar dengan mereka. Tidak boleh. Dia akan bunuh kau. Dia takkan langsung bunuh aku. Dia mau cara membuat api. Dan alat ajaibku. Kau siapkan penyergapan di luar. Aku bawa info tambang garam. Kalau dia mau garam, harus negosiasi. Kau yakin ada tambang garam? Di dalam gua itu. Dan aku punya cara buat suku serigala liar kerjasama. Batu sialan ini. Kenapa dia bisa buat api? Lapor, kepala suku. Orang asing itu datang. Sendirian. Berani sekali. Tak takut kubunuh kau? Bunuh aku? Kau takkan pernah bisa buat api. Dan tak dapat garam. Garam. Gua itu penuh dengan garam. 10 kali lebih murni daripada batu garam yang kau tukar dari luar gunung. Benarkah? Kau bisa kirim orang untuk lihat embun putih di dinding gua. Jilat sekali, langsung tahu. Garam sebanyak ini. Syaratnya? Lepaskan 3 orangku. Suku Lang dan suku serigala bekerja sama menambang garam, bagi rata. Hahaha, bagi rata? Lebih baik aku tangkap kau, suruh kau beritahu lokasi gua. Monopoli tambang garam kan lebih enak. Kau yakin? Gua itu cuma ada garam. Di dalam tinggal beruang hitam yang baru bangun, temperamennya kurang baik. Dan di kedalaman tambang garam mungkin ada gas beracun. Hirup banyak bisa pusing muntah, akhirnya mati. Aku tahu cara hindari beruang, juga tahu cara aman tambang garam. Bekerja sama, kalian bisa dapat garam. Bunuh aku, kalian masuk gua sama saja cari mati. Bagaimana aku percaya kau? Besok aku antar kalian masuk gua. Garam hasil pertama langsung dibagi rata di tempat. Baik, tapi kalau kau bohong. 3 orang kalian tukar 1 orangku, tidak rugi. Lepaskan orang. Bisa jalan? Bisa. Kembali ke suku. Kasih tahu kepala suku, besok siang bawa orang ke gua untuk bantuan. Tugas selesai, selamatkan anggota suku dari tangan suku serigala. Hadiah nilai kontribusi tambah 30. Kepala suku benar-benar percaya dia? Percaya setengah. Besok masuk gua. Kalau dia benar bisa tambang garam dengan aman, biarkan dia hidup beberapa hari. Tunggu kita belajar cara tambang garam baru bunuh. Itu suku Lang. Menzong si sampah gagal. Tapi tidak apa-apa, ada garam. Kita bisa tukar lebih banyak senjata, lebih banyak orang. Nanti telan suku Lang, semudah membalikkan telapak tangan. Ayah, harus selamatkan dia. Dia demi selamatkan Yanshu mereka. Aku akan selamatkan, tapi harus pikirkan cara yang sempurna. Sang Byron pakai diri sendiri tukar kita. Dia pria sejati. Kepala suku, aku bawa orang untuk selamatkan. Aku juga ikut. Hitung aku 1. Pilih 20 orang tangguh, bawa senjata cukup. Besok siang ke gua. Kau tinggal di suku. Tidak, aku mau pergi. Kau pergi cuma bikin ribut. Ikut di belakangku, jangan lari-lari sembarangan. Hang. Kau harus tetap hidup.
Jangan coba-coba main-main saat memandu jalan. Butuh beberapa persiapan sebelum masuk gua. Apa? Obor, dalam gua gelap, tanpa api tak bisa lihat lapisan batuan. Obor? Api tak menakutkan, yang menakutkan adalah yang ada dalam kegelapan. Ayo. Asin, ini garam. Cepat gali, sebanyak mungkin. Lambat sekali. Pakai pahat batu tentu lambat, butuh cara khusus. Beruangnya masih ada. Kamu alihkan perhatiannya. Dia takut api, kumpulkan obor, mundur perlahan. Garam belum digali. Aku ada cara usir beruang. Apa itu? Tabur bubuk pengusir hewan. Beruang akan bersin, menangis, buta sementara. Kamu pernah coba? Kemarin aku kabur pakai ini. Butuh 2 orang kerjasama, tancapkan obor di sana. Tarik perhatian beruang, aku keliling dari samping buat tabur bubuk. Kepala suku, cepat. Lari. Bubuknya kurang. Kurang 3 minggu, sama orang luar itu. Wajar kalau dimakan beruang. Mau hidup? Jawab beberapa pertanyaanku. Suku serigala liar sekarang punya berapa pria yang bisa bertempur? Berapa orang tua dan anak? Yang bisa bertempur 35 orang tua dan anak sekitar 50 orang. Stok makanan tak banyak, utamanya dari berburu dan tukar barang. Garam penting banget buat kalian. Tanpa garam tak bisa tukar guci tanah liat, daging juga tak tahan lama. Musim dingin banyak yang mati. Aku bisa selamatkan kalian, tapi bukan dengan merampok. Bantu aku angkat pintu mulut gua, lalu kamu pulang. Kasih tahu Lang Xiaochong mau kerja sama ambil garam. Siang datang sendiri ke mulut gua buat negosiasi, cuma dia sendiri yang boleh. Kamu tidak mati? Beruang kenyang, ia pergi sendiri. Ini semua dari dalam gua? Kualitas segini bisa tukar berapa banyak barang di luar gunung? Minimal 5 kulit harimau utuh, atau 3 guci tanah liat. Dalam gua masih ada setidaknya ratusan kilo. Cukup buat kalian tukar barang seumur hidup. Syaratnya? 4 syarat. Pertama, bebaskan semua orang suku Lang Sakti yang ditangkap. Termasuk yang dulu ditangkap. Yang dulu ditangkap sudah lama dijual. Atau, kita ganti rugi dengan garam. 1 orang 10 kilogram garam. Boleh. Kedua, suku serigala liar dan suku Lang Sakti bersekutu. Sekutu Mendaswang akan setuju. Dia akan setuju. Syarat ketiga, kerjasama menambang garam. Suku Lang menyediakan alat dan teknologi. Suku serigala menyediakan tenaga. Garam yang ditambang dibagi 6/4. Suku Lang 6, kalian 4. Kenapa kalian dapat 6? Karena gua kami yang temukan, alat kami yang sediakan. Cara menambang kami yang ajarkan. Dan, tanpa kami, kalian bahkan tak bisa masuk gua. Beruang masih ada di dalam. Syarat keempat. Menzong diserahkan pada kami untuk dihukum. Hahaha, sampah itu, terserah. Tadi malam dia mau kerja sama denganku, kusuruh pergi. Siapa mau orang yang mengkhianati sukunya sendiri? Jika 4 syarat ini disetujui, kita bisa mulai menambang garam sekarang. Aku setuju. Tapi jika kau menipuku, Garam ada di sini. Apa gunanya menipumu? Lang Xiaochong, lepaskan tawanan. Tunggu. Sudah selesai. Bersekutu dengan mereka. Lebih baik bersekutu dengan sekawanan anjing liar. Mereka membunuh 6 saudaraku.
menculik putriku. HMPH, kalian juga banyak membunuh. Jika terus berperang, hari ini kau bunuh 3 orangku. Besok aku bunuh 5 orangmu. Akhirnya kedua suku punah. Menguntungkan suku lain. Atau sama-sama mati kelaparan. Dengan garam, kita bisa tukar makanan. Tukar alat, tukar bulu untuk musim dingin. Orang tua dan anak-anak bisa selamat. Dendam tak bisa dimakan. Tapi garam bisa. Ayah, dia benar. Aku benci suku serigala liar, tapi aku tak mau lihat rakyatku mati kelaparan lagi. Kepala suku. Nyawaku ini ditukar Sang Bairen. Aku percaya dia. Baik, kita bersekutu. Demi roh leluhur, suku Lang Sakti dan suku serigala liar bersekutu. Bersama menambang garam. Demi Dewa Serigala. Kepala suku serigala, tolong aku. Kau bilang kerjasama. Apa aku pernah kerjasama denganmu? Kau bilang, bagaimana menghukumnya? Jangan dibunuh. Ampuni aku akan jadi budakmu. Jangan bergerak. Bukan mengampunimu. Memberimu kesempatan menebus dosa. Ada sepetak tanah tandus di sana, belum ada suku yang kuasai. Kau pergi membuka dan menanam pangan. Separuh hasil panen diserahkan kembali ke suku. Hidupi keluarga yang kehilangan pria karena kau. Kalau dia kabur gimana? Sendirian di hutan, dia gak bakal tahan 3 hari. Mau hidup ya harus nanem. Berani gak? Berani. Kalau kau bisa bertahan hidup sendiri di tanah tandus. Bahkan bisa kasih hasil panen balik. 5 tahun lagi kau boleh balik ke suku. Aku kasih kesempatan adil buat jadi kepala tim berburu. Sekarang juga pergi. Harus sampai tanah tandus sebelum matahari terbenam, kalau nggak dianggap kabur. Langung dibunuh. Kamu benar percaya dia bakal berubah? Gak percaya. Tapi bunuh dia, benci gak bakal hilang. Kasih dia jalan. Lihat dia milih apa. Ingat hari ini. Bukan karena benci kita kumpul, tapi karena harapan. Harapan dapat garam, harapan buat hidup. Sang Bairen bikin cara ambil garam lebih bagus. Dia paku besi sama kayu dari gudang, bikin pengungkit sederhana. Ajarin 2 suku cara ikutin serat batuan. Lepasin kristal garam gede. Dia juga desain sistem katrol. Pakai tali nilon sama roda kayu dari gudang. Angkut garam dari dalam lubang ke mulut gua, lebih gampang. 3 hari udah dapat hampir 200 kilo garam. Kenapa gak monopoli sendiri? Monopoli. Terus tiap hari was-was kalian datang nyuri. Kalian bisa bunuh kita semua. Dibunuh semua? Siapa yang ambil garam? Siapa yang jaga? Suku lain. Kebencian cuma nambah kebencian. Tapi kepentingan bisa ikat lebih banyak orang. Kamu beda sama kita. Memang beda. Tapi mungkin perbedaan ini bisa bikin semua hidup lebih baik. Garam ini mau dipakai buat apa? Tukar guci, kulit binatang, makanan. Saran gue, simpen setengahnya. Musim dingin buat asinin daging, biar awet. Setengahnya lagi ditukar. Tapi jangan tukar barang jadi, tukar benih sama alat. Tukar barang yang bisa dipakai lama. Hang Bairen. Gandum. Gandum udah tumbuh. Ayo. Hidup. Beneran hidup. Kita. Nanti beneran gak perlu ngandalin alam buat makan. Asal dijagain baik. 3 bulan lagi sini bisa panen belasan kilo gandum. Tahun depan pakai gandum ini buat benih, bisa nanem 1 hektar. Tahun depan bisa menghidupi setengah suku. Garam bikin makanan enak, bisa awetkan daging untuk musim dingin. Biji-bijian bikin kenyang. Dengan 2 ini, baru kita benar-benar hidup. Masih banyak lahan kosong di sana. Lebih banyak sumber daya. Daripada rebutan mangsa sedikit. Mending kita gerak bersama, tanam bersama. Bikin rumah yang lebih besar bersama. Dewa Serigala, akhirnya kau kasih kami jalan hidup. Kamu berhasil lakukan apa yang aku gagal. Ini baru permulaan. Makasih. Kamu masih pergi? Balik ke tempat asalmu? Nggak tahu. Kalau kamu tinggal, aku
Yang penting selamatkan semua dulu. Mungkin memang bisa ubah sesuatu. Apaan tuh? Itu Dewa Gunung. Dewa Gunung marah. Bukan dewa, itu binatang buas. Ambil senjata. Terdeteksi kera raksasa prasejarah. Tingkat ancaman tinggi. Peringatan, host dilarang pakai senjata melampaui zaman. Saran, manfaatkan sifat takut cahaya dan api. Nyalakan api. Semua obor. Kalau api padam saat subuh gimana? Sistem cermin aktif. Cermin. Cermin. Ini apa? Benda yang bisa memantulkan cahaya. Dewa Gunung marah. Karena dua suku kita bersatu, bikin Dewa Gunung murka. Kalian ambil wilayah berburu kami. Makanya Dewa Gunung hukum kita. Omong kosong. Itu bukan dewa gunung. Cuma binatang besar yang takut api dan cahaya terang. Tadi malam kalian lihat, cuma satu cermin bisa usir dia. Kalau dia dewa, Tapi dia terlalu besar. Senjata kita nggak bisa lukai dia. Kalau dia balik lagi, jadi kita nggak bisa terus tidur di tempat terbuka. Kita butuh rumah beneran. Bisa lindungi dari angin hujan, juga dari binatang buas. Misi utama 2. Perbaiki kondisi tempat tinggal suku. Progres saat ini, 80%. Target akhir, bangun permukiman yang bisa pertahankan dari binatang buas besar. Hadiah, buka area pengetahuan bangunan. Poin kontribusi, 200. rumah kayak gua gitu, Lebih baik dari gua. Kita bisa tentukan sendiri mau bangun di mana. Sebesar apa, gimana bentuknya. Tempatnya tinggi, banjir nggak sampai. Pandangan luas, binatang mendekat bisa ketahuan lebih awal. Dekat sumber air, ambil air gampang. tempat yang bagus. Tapi bagaimana membangunnya? Pondok dari rumput dan ranting? Monster itu bisa berbuka dengan satu tangan. Jangan pakai pondok rumput. Pakai kayu dan tanah. Rumah kayu yang kokoh telah berdiri. Semua orang bisa tinggal di rumah seperti ini. Aku butuh 20 orang. 10 garis ulang, 10 garis suku serigala liar. Mari kita bangun rumah pertama bersama. Kenapa harus kerja untuk mereka? Bagaimana kalau mereka mencuri ilmu kita? Kepala suku, aku mau pergi. Cao, kau ikut-ikutan apa? Ayah dulu yang terbaik bikin pondok rumput. Aku mau lihat seperti apa rumah kayu yang mereka bilang. Tadi malam, kau pakai benda kecil itu memantulkan cahaya, bagaimana caranya? Bisa ajar aku? Bisa. Kemari. Langkah pertama, pondasi. Gali lubang, tanam tiang. Alat ini jauh lebih cepat dari sekop batu. Ke kiri sedikit. Bukan, ke kanan. Mau kiri atau kanan sih? Kalau balok ini ditaruh miring, lebih stabil ya? Bagaimana kau bisa mikir begitu? Aku lihat ranting sarang burung di pohon juga disusun miring. Angin dan hujan tak bisa menjatuhkannya. Bagus. Mulai sekarang kau yang bertanggung jawab desain struktur.
Ini tidak mungkin. Ternyata bisa begini. Hemat tenaga dan aman. Minum air. Makasih. Naik ke rumah kayu. Penyangga diagonal. Tanpa itu, rumah bisa roboh. Ikat tali di balok dan tiang, kencangkan, buat simpul. Selesai. Tadi kau tarik aku. Aku berhutang nyawa padamu. Hari ini kau selamatkan semua orang. Aku cuma tidak mau rumahnya roboh. Mulai hari ini, kau tidak lagi dipanggil Cao. Kau adalah Yo Chao Si. Orang yang membangun rumah, melindungi suku. Yo Chao Si. Rumah kayu tipe galang pertama resmi berdiri. Tinggi 2 meter dari tanah. Atap jerami anti air, dinding ranting dan tanah anti angin. Telah melewati 3 kali hujan deras. 1 kali serangan monster besar, tetap kokoh. Luas dan kering sekali. Nanti hujan, tidak perlu takut atap bocor lagi. Misi utama 2 selesai. Penilaian, sangat baik. Hadiah, area pengetahuan konstruksi terbuka. Poin kontribusi 200. Membuka pengetahuan, sambungan kayu, bata tanah, pemadatan tanah, drainase. Memicu milestone peradaban bangunan permanen pertama. Membuka misi jangka panjang. Mendirikan permukiman target 200 orang desa. Hadiah pencapaian bara peradaban. 2 kepala suku, saya usulkan. Suku Lang Suci dan suku Serigala Liar. Bergabung menjadi satu suku baru pertahanan bersama. Berbagi teknologi garam dan pangan. Suku baru tidak punya 1 kepala suku, ada Dewan Musyawarah 5 orang. Keputusan besar ditentukan dengan pemungutan suara. Saya setuju tapi ada syarat, jangan namai Lang Suci. Juga jangan serigala liar, saya juga setuju. Tapi hak harus sama. Tentu saja nama suku baru ini, suku Matahari Terbit. Menuju matahari, menuju kehidupan baru. Matahari terbit, Guru Sang. Saya ingin belajar lebih banyak cara membangun rumah. Saya ingin semua orang tinggal di rumah seperti ini. Saya akan mengajarimu, semua yang ingin belajar akan saya ajari, mulai besok. Kita bangun rumah kedua dan ketiga, bangun tembok, bangun menara pengawas. Bangun kota milik kita sendiri. Kaulah pengkhianat yang diusir itu. Saya bukan pengkhianat. Saya datang untuk kerjasama. Hah, kerjasama? Kerjasama dengan apa? Saya tahu semua rahasia mereka, cara membuat api, cara bertani, cara membangun rumah aneh itu. Yang terpenting, saya tahu di mana tambang garam mereka. Masuk, kepala suku kami tertarik. Tambang garam. Jelaskan secara rinci.